Setelah merebut Indonesia dari tangan Belanda, Jepang melakukan berbagai taktik untuk memanfaatkan Nusantara secara maksimal. Dengan segala ide dan kecerdikan, Jepang memutuskan untuk membuat organisasi militer dan semi-militer yang nantinya bisa berguna ketika sekutu datang dan ingin mengembalikan kejayaan kolonial Belanda. Organisasi militer bentukan Jepang ini diikuti oleh banyak sekali pemuda di Indonesia. Mereka tertarik bergabung karena Jepang memberikan banyak sekali propaganda, salah satunya adalah Gerakan 3A. Berikut uraian lengkap organisasi militer Indonesia bentukan Jepang itu. 1. Heiho. Heiho adalah pasukan yang sengaja dibentuk Jepang untuk membantu pasukan angkatan laut, darat dan kepolisian ketika sekutu datang. Pemuda berusia 17-25 tahun yang sehat secara jasmani dan rohani dilatih dan dididik ala militer Jepang agar bisa berperang. Mereka dimasukkan ke kamp militer dan ditekan hingga mencapai batas tertinggi dari kekuatan fisik dan mentalnya. Setelah menjalani latihan yang sangat ketat, pasukan ini akan dipekerjakan seperti layaknya pasukan Jepang. Mereka akan berpatroli dan berperang karena sudah diajarkan menggunakan senjata dengan benar. Anggota Heiho yang berhasil direkrut oleh Jepang kala itu sebanyak 42.000 orang. 2. Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Pembentukan Heiho dipandang masih kurang memadai oleh pemerintah Jepang kala itu. Akhirnya, berdasarkan instruksi dari Letnan Jenderal Kumakichi Harada, dibentuklah Peta yang beranggotakan pemuda-pemuda di Indonesia. Berbeda dengan Heiho, yang anggotanya susah naik pangkat dan tidak mungkin memiliki jabatan tinggi, Peta mengizinkan anggotanya mendapatkan jabatan tinggi hingga setingkat perwira. Kebebasan ini membuat Peta menjadi sangat diminati, hingga anggotanya meledak mencapai 57.000 orang. Tentara Peta juga dilatih secara maksimal oleh Jepang untuk berperang. Sayangnya, di beberapa daerah, tentara Peta justru melakukan pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh Supriyadi di Blitar. Akhirnya, Peta menjadi salah satu ujung tombak kemerdekaan Indonesia dalam melawan penindasan Jepang. 3. Seinem dan Korps Pemuda. Seinem dan dibentuk Jepang dengan tujuan agar pemuda di Indonesia mampu melindungi tanah airnya sendiri. Meski organisasi ini hanya semi-militer, latihan yang diberikan juga cukup berat. Di masa lalu, anggota Seinem dan sangatlah banyak, bahkan mencapai sekitar 500.000 jiwa, yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Meski fungsi awal dari Seinem dan adalah untuk menjaga tanah air, Jepang punya misi lain yang tentu saja dirahasiakan. Misi itu adalah menggunakan pemuda yang berusia 17-24 tahun ini sebagai cadangan untuk peperangan. Saat sekutu masuk dengan kekuatan yang sangat tinggi, para Seinem dan ini bisa berjaga di belakang, agar kekuatan semakin besar. 4. Keibo dan Korps Kewaspadaan. Berbeda dengan Seinem dan Keibo dan lebih banyak berisi pria dewasa dengan umur sekitar 25-35 tahun. Mereka dilatih militer untuk menjaga desa-desa yang menjadi garis pertahanan Jepang. Mereka dipersiapkan sebagai pasukan yang akan selalu waspada dengan ancaman dari luar ataupun dalam Indonesia. Setiap ada hal-hal aneh, Jepang meminta mereka untuk melapor. Fungsi lain dari Seinem dan adalah membantu tugas dari polisi Jepang. Mereka akan berpatroli dan melakukan aksi-aksi kombatan yang sangat hebat. Keibo dan dibentuk Jepang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selain di Indonesia, Jepang juga membuat pasukan semi-militer ini di Tiongkok dengan nama Kakyo Keibotai.
5. Fujinkai, pasukan wanita. Wanita juga berperan besar bagi pertahanan Jepang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Jepang membuat sebuah organisasi bernama Fujinkai, yang berisi wanita-wanita berusia minimal 15 tahun. Mereka akan dilatih oleh Jepang untuk membangun kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kursus-kursus bermanfaat, meski dalam lingkup terbatas. Inilah 5 organisasi militer Indonesia bentukan Jepang, yang dikenal sangat ganas di masa lalu. Meski cuma bentukan Jepang, dengan maksud terselubung. Satuan militer ini menjadi cikal bakal tentara di Indonesia.